Bangsa sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal tersebut adalah sebuah momen penting untuk mengingat kilas balik perjuangan para pahlawan bangsa dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal itu juga, naskah proklamasi dibacakan dan ditandatangani oleh dua orang putra bangsa yang sangat membanggakan. Kedua putra bangsa itu merupakan pahlawan proklamator yang tak lain tak bukan adalah Ir Soekarno dan juga Dr. Kiprah pasangan emas dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Memang mereka berjuang secara fisik dan senjata seperti pahlawan-pahlawan lainnya. Akan tetapi mereka berjuang melalui ide-ide pemikiran kritis dan juga diplomasi kepada pemerintah kolonial. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia ini bernama Soekarno, atau mungkin kita lebih akrab mendengar panggilan Bung Karno. Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juli 1901. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Sementara sekolah dasar hingga tamat, Soekarno identikos di rumah Haji Omar Said Cukarmito, Hos Tajkromito yang merupakan politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS, Hogar Burger School. Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah memupuk rasa nasionalisme dalam sunabarinya. Usai lulus HBS pada tahun 1920, beliau pindah ke ibu kota Jawa Barat dan melanjutkan THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung. Beliau pun berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Kiprah Soekarno pun berlanjut ke bidang politik. Kemudian sang proklamator merumuskan ajaran Marxisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI atau Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Tujuan diberdirikannya partai ini adalah untuk menuju Indonesia merdeka. Kompeni yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda saat itu masih berdiri kokoh di tanah jajahannya. Akibatnya, Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1929. 8 bulan mendekam di jeruji besi, ia pun baru di pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah sehingga pada Juli 1930 PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, beliau bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya beliau kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ende Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian ia dipindahkan ke Bengkulu. Setelah menelan berbagai pil pahit, perjuangannya tidaklah sia-sia. Pada Agustus 1945, ia bersama Bung Hatta dan tokoh nasional lainnya menyusun naskah 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah ini sekaligus mengukuhkan kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta atau yang akrab dipanggil Bung Hatta adalah seorang pemikir, negarawan, ekonomi, dan sekaligus menjadi wakil presiden Indonesia yang pertama mendampingi Soekarno. Ia lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam masa perjuangan politiknya itu, Bung Hatta pernah ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Setelah mendagang selama 5,5 bulan, berkat pembelaan dan perjuangan hukum teman-temannya, beliau dibebaskan dari segala tuduhan. Tak sampai di situ, bahkan dia juga pernah diasingkan oleh Belanda ke Tigul dan Bangla di Iran. Saat Jepang menduduki Indonesia, Hatta dibebaskan dan dijadikan penasihat oleh pemerintah Jepang. Hal ini dimanfaatkan oleh Hatta untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Ia pun turut andil dalam
perusahaan Panitia 9 dan PPKI sebagai media persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan panjangnya, ia berhasil mewujudkan keinginan rakyat untuk memerdekakan Indonesia. Bersama dengan Soekarno, beliau menorehkan tinta atas nama bangsa Indonesia di dalam naskah proklamasi. Perjuangan kedua pasangan emas tersebut dalam memerdekakan Indonesia tak lagi dipungkiri. Mereka pun diangkat menjadi pahlawan proklamasi secara resmi pada tahun 2012. Setelah sebelumnya status tersebut mengalami distorsi berkali-kali. Jadi, itulah sepenanggal kisah pasangan proklamator yang menjadi kebanggaan Indonesia. Tanpa mereka dan pahlawan-pahlawan lain, saat ini kita belum tentu bisa menghirup udara bebas kemerdekaan.